semuanya. Di video kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas sistem integumen. Apa sih sistem integumen dan apa aja sih yang termasuk dalam sistem integumen? Yuk simak video lengkapnya ya. Jadi, sistem integumen adalah sistem organ terbesar pada tubuh yang meliputi kulit, rambut, kuku, dan kelenjar-kelenjar yang terkait, berfungsi sebagai penghalang, pelindung antara tubuh dan lingkungan eksternal. Fungsi dari sistem integumen itu sendiri, yang pertama melindungi struktur internal, yang kedua mencegah masuknya kuman penyebab penyakit, yang ketiga mengatur suhu tubuh, yang keempat melakukan proses ekskresi melalui keringat, yang kelima melindungi bahaya sinar matahari, yang terakhir memproduksi vitamin D. Sistem integumen sendiri terdiri dari beberapa komponen utama meliputi kulit, lapisan terluar tubuh yang terdiri dari epidermis, dermis, dan hipodermis, rambut, bulu yang tumbuh dari kulit, yang ketiga kuku, struktur keras yang melindungi ujung jari tangan dan kaki, selanjutnya kelenjar, kelenjar keringat yang berfungsi mengeluarkan keringat untuk mendinginkan tubuh. Lalu selanjutnya ada kelenjar sebasia, menghasilkan minyak yang melumasi kulit dan rambut. Selanjutnya ada anatomi fisiologi rambut. Rambut terdiri atas medula, korteks, dan juga kutikula. Medula letaknya berada di bagian tengah. Medula berisi keratin dan udara. Adapun korteks merupakan lapisan paling tebal rambut. Lapisan inilah yang memiliki pigmen atau zat warna yang menentukan rambut berwarna hitam, coklat, merah, ataupun pirang. Sedangkan kutikula merupakan lapisan terluar rambut. Lapisan ini berupa sel-sel yang tumpang tindih seperti sisik. Akar rambut tertanam di bawah kulit atau bagian dermis. Fungsi rambut. Rambut berfungsi melindungi kulit dari pengaruh buruk. Yang kedua, alis mata melindungi mata dari keringat agar tidak mengalir ke mata. Yang ketiga, menyaring udara pada hidung. Yang keempat, berfungsi sebagai pengatur suhu. Yang kelima, pendorong penguapan keringat. Dan yang terakhir, indera peraba yang sensitif. Selanjutnya, siklus pertumbuhan rambut. Yang pertama, anagen, fase pertumbuhan. Fase terpanjang berlangsung 2-6 tahun, di mana sel-sel rambut membelah dan tumbuh secara aktif. Sekitar 90% rambut Anda berada dalam fase ini. Yang kedua, katagen atau fase peralihan. Fase singkat selama 2-3 minggu, di mana pertumbuhan rambut berhenti dan folikel rambut menyusut. Yang terakhir, telogen atau fase istirahat. Fase terakhir selama 4 bulan, di mana rambut lama lepas dan rontok. Normalnya 50-100 helai rambut rontok setiap hari. Rontok dapat meningkat karena faktor seperti stres atau trauma. Selanjutnya, kuku. Kuku adalah struktur keras yang melindungi ujung jari tengah dan kaki. Matriks kuku merupakan pembentuk jaringan kuku yang baru. Bagian kuku terdiri dari dinding kuku atau nail wall, merupakan lipatan-lipatan kulit yang menutupi bagian pinggir dan atas. Lalu dasar kuku, nail bed, merupakan bagian kulit yang ditutupi kuku. Selanjutnya, alur kuku, nail groove, merupakan celah antar dinding dan dasar kuku. Terus, akar kuku, nail rod, merupakan bagian proksimal kuku. Selanjutnya, lempeng kuku, nail plate, merupakan bagian tengah kuku yang dikelilingi dinding kuku. Selanjutnya, lunula,
merupakan bagian lempeng kuku yang berwarna putih di dekat akar kuku berbentuk bulan sabit, sering tertutup oleh kulit. Selanjutnya, Eponychum cuticula merupakan dinding kuku bagian proksimal kulit. Arinya menutup bagian permukaan lempeng kuku. Terakhir, Hyponychium merupakan dasar kuku. Kulit ari di bawah kuku yang bebas atau free edge menebal. Fungsi kuku. Kuku sendiri memiliki fungsi sebagai lapisan pelindung untuk ujung jari tangan dan kaki dari cedera. Yang kedua, meningkatkan sensasi sebagai penyeimbang bagi ujung jari yang kaya akan ujung saraf, sehingga meningkatkan kepekaan saat menyentuh atau menggenggam objek. Yang terakhir, kuku berfungsi sebagai alat untuk menggaruk, mengupas, memanjat, dan mengambil benda-benda kecil serta sebagai indikator kesehatan tubuh. Sistem integumen selanjutnya adalah kulit. Kulit adalah lapisan terluar tubuh manusia maupun hewan yang berfungsi sebagai pelindung organ-organ dalam dari gangguan luar. Kulit merupakan organ terbesar pada tubuh dan memiliki banyak fungsi penting. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini ada beberapa fungsi kulit, seperti melindungi tubuh dari cedera fisik, sinar UV, dan bahan kimia. Lalu sebagai regulasi untuk membantu menjaga suhu tubuh, dan sistem ekskresi sebagai tempat mengeluarkan sisa metabolisme lewat keringat. Lalu ada pembagian lapisan kulit. Yang pertama, epidermis atau lapisan luar. Lapisan paling luar, tipis, tidak mengandung pembuluh darah, tersusun dari sel-sel epitel berlapis, berfungsi sebagai pelindung dari kuman, radiasi UV, dan kehilangan cairan. Terdiri dari beberapa sublapisan. Yang pertama, stratum basal atau germinativum, tempat sel kulit baru dibentuk. Yang kedua, stratum spinosum, memberi kekuatan dan elastisitas. Yang ketiga, stratum granulosum, mengandung keratohyalin untuk pembentukan keratin. Yang keempat, stratum lucidum, hanya ada di telapak tangan dan kaki, membuat kulit lebih tebal. Yang kelima, stratum corneum, lapisan tanduk, terdiri dari sel mati yang terus mengelupas. Lapisan kulit kedua yaitu dermis, lapisan tengah atau kulit sejati, lebih tebal daripada epidermis, tersusun atas jaringan ikat yang kuat dan elastis, mengandung pembuluh darah, kelenjar keringat, kelenjar minyak, folikel rambut, dan ujung saraf berabah. Yang ketiga, hipodermis atau subkutis, lapisan bawah kulit, terdiri dari jaringan lemak dan jaringan ikat longgar, berfungsi sebagai bantalan pelindung organ dalam, cadangan energi, serta pengatur suhu tubuh. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.